Modul 3 PIO. Materi kesehatan dalam pembelajaran PIO pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk menanam pola hidup sehat dan meningkatkan kualitas pemahaman nilai kesehatan bagi peserta didik. Gaya hidup sehat di kalangan peserta didik. Derajat kesehatan peserta didik. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. Kualitas hidup peserta didik. Faktor utama terjadinya pergaulan bebas karena lingkungan masyarakat modern adalah teknologi informasi yang tidak digunakan secara baik, keadaan keluarga yang tidak stabil, broken home, orang tua yang kurang memperhatikan, kurang berhati-hati dalam berteman, kurang kesadaran diri terhadap dampak pergaulan bebas. Dampak pergaulan seks bebas menyebabkan kemungkinan terserang penyakit menular. Pernyataan berikut yang tidak sesuai adalah penyakit kelamin dan HIV/AIDS terjadi karena perilaku yang melanggar norma agama dan masyarakat. Sipilis merupakan jenis penyakit menular seksual. Penderita penyakit HIV/AIDS dan PMS harus dijauhi. Seks bebas bukan satu-satunya media penyebaran HIV. HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidapnya. Cairan yang bisa menularkan HIV ke dalam tubuh orang lain kecuali urin, darah, sperma, air susu ibu, cairan vagina, ganja, heroin, opium adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi. Oleh karenanya, siapapun yang menggunakannya, memiliki, memproduksi, mendistribusikan apalagi mengedarkan jenis narkoba ini akan dikenakan pidana sesuai hukum yang berlaku. 3 jenis zat ini termasuk narkoba golongan. Golongan I. Golongan 2. Golongan 3. Golongan 4. Golongan V. Zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat dan aktivitas mental disebut nafza, heroin, kokain, narkotika, psikotropika. Makanan atau minuman yang sehat tidak memiliki ciri seperti berikut. Minuman berwarna dan berbau. Mengandung gizi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh. Minuman tidak berwarna dan makanan tidak dihinggapi lalat. Buah yang segar setelah dibersihkan. Air yang dipanaskan sebelum diminum. Karbohidrat selain sebagai sumber tenaga juga berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh, membentuk zat kekebalan tubuh, mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu percepatan pembentukan sel baru, membantu percepatan pembentukan hemoglobin dalam darah. Zat pembangun dan juga sebagai zat pengatur dalam tubuh merupakan fungsi dari air, lemak, protein hewani, karbon, karbohidrat. Prinsip dan tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan, kecuali menunjang penyembuhan, mengurangi cacat dan penderitaan, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, memberikan pertolongan dan pengobatan yang sempurna, mencegah cacat yang lebih berat, mencegah kondisi memburuk. Cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang sendi, sitologi, miologi, osteologi, artrologi, neurologi. Otot yang dilatih secara terus-menerus akan membesar. Peristiwa tersebut dinamakan tonus, atrofi, osifikasi, hipertrofi, ekstensi. Kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula dinamakan elastisitas, iritabilitas, ekstensibilitas, konduktivitas, kontraksibilitas. Sendi yang ada pada hubungan antar tulang aksis dan tulang atlas yang membuat kepala dapat menggeleng dan berputar yaitu sendi pelana, engsel, putar, luncur, peluru. Produk akhir dari glikolisis anaerob, piruvat.
laktat, asetil-CoA, asam sitrat, asam oksalat. Sumber energi diperlukan untuk memasok energi bagi otot rangka dalam keadaan anaerob. Lemak, protein, asam amino, asam lemak, glikogen. Manakah di antara pernyataan ini menurut saudara yang benar? Asam laktat akan menumpuk pada otot, dan di sana akan mengalami proses gluconeogenesis sehingga dihasilkan gula baru. Asam laktat akan dihasilkan pada proses oksidasi, asam lemak akan dibawa ke hati dan akan mengalami proses gluconeogenesis untuk menghasilkan gula baru. Asam laktat akan dihasilkan pada proses glikolisis aerob pada otot dan akan menyebabkan kelelahan. Asam laktat yang dihasilkan pada proses glikolisis anaerob pada akhirnya akan dibawa ke hati dan akan mengalami proses gluconeogenesis, siklus Cori. Asam laktat dihasilkan pada proses oksidasi protein. Pada saat otot berkontraksi akan terjadi perubahan kimia yaitu ATP menjadi ADP glikogen energi, oksigen energi, ADP oksigen energi, oksigen uap air energi, ADP asam fosfat energi. Untuk berkontraksi, otot membutuhkan asam laktat dan ATP, ATP dan asam fosfat, energi dan karbon dioksida, oksigen dan energi, oksigen dan uap air. Salah satu olahraga yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan massa tulang adalah renang, sepak bola, lari, bersepeda, basket. Apabila seseorang membengkokkan tangannya, fleksi, maka mekanisme kerja yang terjadi adalah sinergis yakni otot biceps berkontraksi, tricep relaksasi. Antagonis yakni otot tricep berkontraksi, biceps relaksasi. Sinergis yakni otot tricep berkontraksi, biceps relaksasi. Sinergis yakni otot biceps dan tricep berkontraksi. Antagonis yakni otot biceps berkontraksi, triceps relaksasi. Ketika olahraga bela diri baru dimulai maka kedua atlet yang melakukan pertandingan belum melakukan suatu gerakan apapun. Ketika wasit mulai menentukan atlet mana yang boleh bergerak untuk menyerang atlet lain, atlet 2 akan diam karena belum mendapatkan penyerangan dari atlet I, barulah atlet 2 akan bergerak ketika ia mendapatkan sebuah gaya dari atlet I. Kondisi tersebut termasuk dalam hukum Newton. I. 2, 3, 4. I dan 3. Persendian yang terdapat pada siku adalah sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, sendi luncur. Contoh pasangan gaya aksi-reaksi adalah, kecuali seorang anak memakai skateboard dan berdiri menghadap tembok. Jika anak tersebut mendorong tembok, faksi, maka tembok akan mendorong tangan dengan besar gaya yang sama tetapi berlawanan, reaksi, sehingga anak tersebut terdorong ke belakang. Saat palu besi memukul ujung paku berarti palu mengerjakan gaya pada ujung paku, faksi, maka paku akan memberikan gaya pada palu, reaksi. Ketika kaki atlet renang menolak dinding tembok kolam renang, faksi, maka tembok kolam renang kan mengerjakan gaya pada kaki perenang, reaksi, sehingga perenang terdorong ke depan. Pada saat kamu naik sepeda, atau naik sepatu roda ketika menuju jalan yang menurun, maka sepatu roda kamu akan bertambah kecepatannya. Artinya gerak kamu yang memakai sepatu roda mengalami penambahan kecepatan. Berapakah sudut yang seharusnya pada saat melakukan passing bawah bola voli? 700, 900, 400, 450, 430. Apakah yang akan terjadi jika pitcher dalam permainan bola softball tidak melakukan gerakan rotasi pada sendi peluru? Bola akan berjalan konstan seperti biasa. Bola akan bergerak tidak terarah. Bola melambung ke atas.
bola akan menyusur ke tanah. Semua salah. Di dalam gerakan tolak peluru, harus memadukan dua gerakan sekaligus agar menghasilkan gerakan yang harmonis. Gerakan apakah yang diperlukan? Gerak menyamping dan berputar. Gerak lurus dan berputar. Gerak lurus dan menyamping. Gerak menyamping dan melompat. Gerak berputar dan melompat. Perenang mengalami gaya apung gaya ke atas pada saat berenang. Hal ini sesuai dengan hukum Newton I. Newton 2. Newton 3. Archimedes. Gravitasi. Dalam permainan bulu tangkis, kesalahan servis forehand yang sering terjadi adalah pada saat memukul, tinggi kepala, daun, raket harus berada di bawah pegangan raket. Perkanaan kok harus berada di bawah pinggang. Kaki kiri statis. Kaki hanya bergeser, tetapi tidak lepas dari tanah. Penerima servis bergerak sebelum kok servis dipukul. Tahapan-tahapan dalam menganalisis biomekanika kualitatif adalah sebagai berikut. Analisis deskripsi evaluasi instruksi. Deskripsi analisis evaluasi observasi. Deskripsi observasi evaluasi instruksi. Deskripsi analisis observasi instruksi. Analisis deskripsi evaluasi observasi. Memiliki tingkah laku terbuka, jujur, bertanggung jawab dalam bekerja merupakan gambaran ciri-ciri pribadi yang sehat secara mental, sosial, afektif, emosi, spiritual. Keadaan yang seimbang antara pikiran dan perasaan, tidak mudah mengeluh, tenang merupakan gambaran ciri-ciri pribadi yang sehat secara mental, sosial, afektif, emosi, spiritual. Seseorang yang aktif dengan penuh rasa persaudaraan, ikhlas tanpa pamrih dalam aktivitas di masyarakat merupakan gambaran ciri-ciri pribadi yang sehat secara mental, sosial, afektif, emosi, spiritual. Semangat, pantang mundur dan teguh pada pendirian merupakan gambaran ciri-ciri pribadi yang sehat secara mental, sosial, afektif, emosi, spiritual. Infeksi karena jasa trenik seperti bakteri atau virus mengakibatkan timbulnya penyakit yang datangnya tergolong dari faktor infernal, eksternal, lingkungan, maternal, internal. Gangguan yang mengakibatkan keseimbangan fungsi tubuh rusak dikarenakan hormon bawaan diri merupakan penyakit yang datangnya dari faktor infernal, eksternal, lingkungan, maternal, internal. Narkoba yang mengakibatkan kerja jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga pengguna lebih bertenaga dan cenderung merasa senang dan gembira merupakan sensasi dampak penggunaan narkoba pada kelompok. Stimulator, stimulan, depresan, adiktif, halusinogen. Pengguna narkoba cenderung bersifat pasif, kecanduan, ingin menggunakan narkoba kembali merupakan sensasi dampak penggunaan narkoba pada kelompok. Stimulator, stimulan, depresan, adiktif, halusinogen. Penekanan pada sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pengguna narkoba merasa tenang, tertidur bahkan tidak sadarkan diri merupakan sensasi dampak penggunaan narkoba pada kelompok. Stimulator, stimulan, depresan, adiktif, halusinogen. Memberi penyuluhan, pendidikan tentang pengetahuan narkoba serta bahaya yang diakibatkannya, adalah cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang tergolong kepada pencegahan early, pencegahan tertiar, pencegahan sekunder, pencegahan primer, pencegahan presently.
Mendeteksi dini anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan memberi bimbingan sosial melalui kunjungan ke rumah adalah cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang tergolong kepada pencegahan early, pencegahan tertiar, pencegahan sekunder, pencegahan primer, pencegahan presently. Memberi bimbingan sosial, konseling kepada pengguna narkoba beserta keluarganya, sehingga tercipta lingkungan kondusif baginya untuk tidak kembali sebagai pengguna, adalah cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang tergolong kepada pencegahan early, pencegahan tertiar, pencegahan sekunder, pencegahan primer, pencegahan presently. Penyesuaian diri seorang individu terhadap iklim lingkungan yang baru dan berbeda dengan iklim lingkungan sebelumnya bagi individu disebut adaptasi, respon, aklimatisasi, homeostatis, fisiologi. Persendian yang terdapat pada siku adalah sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, sendi luncur, yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanika sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan adalah tulang, otot, sendi, rangka. Bukan salah satu di atas. Apabila seseorang sedang berolahraga dengan kekuatan yang sedang dalam waktu beberapa menit, maka distribusi ke jaringan-jaringan organ-organ akan berubah, tetapi ada yang dipertahankan tetap yaitu otot, ginjal, usus, kulit, otak. Perkembangan motorik adalah gerakan yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh. Berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot. Hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem di dalam tubuh yang dikontrol otak. Meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh manusia, seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik adalah kematangan dan pengendalian gerakan tubuh. Melibatkan fungsi-fungsi atau modalitas otak lainnya. Keterampilan dan kemampuan mengingat gerak yang sesuai dengan urut-urutan tumbuh kembang otak. Sifat dasar genetik termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan. Perkembangan intelektual. Di dalam suatu cabang olahraga manapun, pasti tidak terlepas dari gerakan yang ada di dalamnya. Suatu gerakan yang harmonis akan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Suatu benda atau tubuh dapat membuat gerak lurus dan gerak berputar sekaligus. Salah satu cabang olahraga yang memadukan dua gerak sekaligus yakni gerak lurus dan gerak berputar adalah lompat jauh, lempar lembing, tolak peluru, bela diri, tinju. Sistem pengungkit dapat diaplikasikan ke dalam olahraga yang sering kita lakukan. Sistem pengungkit I digunakan dalam olahraga basket, voli, bulu tangkis, baseball, hoki. Biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga, misalnya, desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lain disebut Developmental Biomechanics. Biomechanics of Exercise. Equipment Design. Rehabilitation Mechanics. Sports Biomechanics, biomekanika olahraga. Biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera adalah Developmental Biomechanics. Biomechanics of Exercise. Equipment Design. Rehabilitation Mechanics. Sports Biomechanics, biomekanika olahraga. Guru berkata kepada salah seorang siswanya, "Saya yakin kamu bisa,
Soalnya saya perhatikan sejak awal kamu serius dan sungguh-sungguh dalam berlatih. Ayo lanjutkan ya. Ini merupakan cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui citra mental, supervisi, intensif, behavioral, verbal, aktivitas jasmani, olahraga, memiliki bermacam fungsi dalam budaya pranata sosial masyarakat. Pada suatu masa di suatu tempat, gulat dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa batas tanah. Ini fungsi aktivitas jasmani yang berperan dalam budaya sosial masyarakat sebagai wahana inisiasi pubertas, wahana peradilan, wahana ritual, wahana pendidikan, wahana prestise. Olahraga di Indonesia akrab dengan slogan misalnya, kita bisa, kita harus menang, DSB. Slogan-slogan tersebut mengindikasikan bahwa olahraga memiliki peran fungsi bagi masyarakat Indonesia sebagai wahana inisiasi pubertas, wahana peradilan, wahana ritual, wahana pendidikan, wahana prestise. Pendidikan jasmani mempunyai makna penting pada aspek sosial budaya, psikologis dan politik. Pendidikan jasmani yang dikelola dengan tepat akan berdampak kepada pembinaan patriotisme, orientasi berprestasi yang tinggi, hingga peserta didik kelak menjadi masyarakat yang matang dan energik. Ini merupakan kontribusi pendidikan jasmani bagi pembangunan bangsa dalam corak mengatasi kecemasan dan ketegangan mental. Penyadaran individu tentang pentingnya moral dan nilai. Mempersatukan masyarakat yang berkelompok-kelompok. Sinergi dalam pencapaian produktivitas. Konteks pembinaan sumber daya manusia. Pendidikan jasmani memberi peluang kepada peserta didik akan perasaan, mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif. Keadaan demikian ditinjau dari aspek aktivitas jasmani terhadap konteks psikologi sosial yaitu pada unsur katharsis, asketik, pengalaman sosial, self-esteem, vertigo. Pendidikan jasmani memberi peluang kepada peserta didik tentang sensasi yang menyebabkan perasaan takut, tetapi di saat bersamaan ada perasaan senang, misalkan ketika melakukan loncat indah dari tempat yang tinggi, peserta didik dihadapkan pada kondisi yang berbahaya, tetapi dilakukan dalam keadaan terkendali. Keadaan demikian ditinjau dari aspek aktivitas jasmani terhadap konteks psikologi sosial yaitu pada unsur katharsis, asketik, pengalaman sosial, self-esteem, vertigo. Guru Pio ketika mengajar peserta didik ABK menggunakan instruksi dengan kata-kata yang bermakna tunggal, yaitu satu instruksi untuk satu kegiatan. Ini merupakan strategi modifikasi dalam mengelola pendidikan jasmani adaptif yaitu teknik modifikasi lingkungan belajar, modifikasi komunikasi belajar, modifikasi aktivitas belajar, modifikasi aturan belajar, modifikasi motivasi belajar. Aktivitas pendidikan luar kelas banyak memberi peluang dan tantangan baru bagi peserta didik. Menguasai banyak tantangan yang dihadapi membuat peserta didik lebih mengembangkan rasa percaya diri. Ini merupakan dampak dari program pendidikan luar kelas pada aspek perkembangan fisik, perkembangan keterampilan sosial, perkembangan emosional, perkembangan intelektual, perkembangan spiritual.